presentasikan materi kami tentang pengukuran intensitas cahaya. Sebelum melanjutkan presentasi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami. Saya sendiri Yohanes Ariria. Dan saya Maria Oliani Malo. Dan saya Febriani Tara. Ya, kami dari kampus STQ Witabula, Prodi Fisika. Materi hari ini yang akan kami presentasikan yaitu pengukuran intensitas cahaya. Tujuan dari pengukuran intensitas cahaya yaitu yang pertama, mengetahui jenis alat ukur pencahayaan. Yang kedua, mengetahui cara kerja alat ukur pencahayaan. Dan yang ketiga, mengetahui intensitas pencahayaan. Yang keempat, mengetahui fungsi dilakukan pengukuran pencahayaan. Ya, jadi kita masuk pada dasar teori. Cahaya merupakan bentuk dari radiasi elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki panjang gelombang dengan jangkauan 0,4, 10 kurang 0,75 dan 10 cm. Dalam pengukuran cahaya ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu
Jadi baik, kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu alat ukur intensitas cahaya. Nama alat untuk mengukur intensitas cahaya adalah luxmeter dan lexmeter. Yang pertama itu luxmeter. Luxmeter atau juga dikenal dengan nama lexmeter, sebuah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Fungsi alat ini tentu untuk mengukur tingkat pencahayaan dengan satuan kandela di suatu tempat. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada sebuah tempat. Jika pengukuran dilakukan jauh dari sumber cahaya, maka nilai yang dapat semakin kecil. Lexmeter biasanya digunakan dalam bidang fotografi, tentu saja fungsinya untuk menentukan exposure yang tepat saat mengambil foto. Selain itu, luxmeter juga digunakan dalam bidang xenometrografi. Alat ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencahayaan yang optimal pada sebuah adegan. Pada bidang arsitektural, alat ini juga berguna. Fungsinya untuk memverifikasi pemasangan rangkaian pencahayaan sebuah bangunan. Dan alat ini juga digunakan untuk mengukur tingkat pencahayaan yang pas untuk tanaman juga. Alat ini terdiri dari rangkaian elektronik digital atau analog yang memungkinkan pengukuran tingkat pencahayaan. Dengan diketahui intensitas cahayanya, fotografer dapat menghasilkan gambar yang lebih bagus lagi. Cara kerja dari luxmeter adalah dengan mengubah energi foton jadi elektron. Idealnya satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Jadi, cahaya akan menyinari sel foto, kemudian ditangkap oleh sensor, lalu diteruskan oleh sel foto jadi arus listrik. Makin banyak yang ditangkap oleh sel foto, tentu arus yang dihasilkan jadi makin banyak juga. Bagian-bagian dari luxmeter. Yang pertama itu tombol on off, gunanya untuk menyalakan dan mematikan alat. Yang kedua, tombol rangke, digunakan untuk mengatur kisaran ukuran. Yang ketiga, layar panel, sebuah layar untuk menampilkan hasil dari pengukuran yang dilakukan. Yang keempat, zero adjust (VR), fungsinya untuk mengkalibrasi luxmeter. Yang kelima, sensor cahaya. Bagian dari alat ini untuk mengukur cahaya. Cara penggunaan alat dalam versi digital ini cukup mudah. Tinggal nyalakan dan ukur tingkat pencahayaan yang diinginkan. Luxmeter akan otomatis mengukur dan menampilkan hasilnya di layar. Ya, jadi baik, kita akan masuk ke alat ukur pencahayaan yang kedua, yaitu junior photometer. Adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur cahaya yang dipancarkan dari sebuah benda pada sudut berbeda. Jadi, alat ini akan mengukur distribusi spasial sumber radiasi, sehingga kita akan mendapatkan sifat fotometrik cahaya tampak pada suatu sudut tertentu. Alat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Kata junior photometer asalnya dari bahasa Yunani, yaitu junior, dan photometer. Junior berarti sudut dan photometer adalah cahaya. Dengan fungsinya yang mengukur sudut. Alat ini banyak digunakan pada industri otomotif. Alat ini untuk mengukur distribusi intensitas, koordinat warna, fluks cahaya, dan temperatur warna. Yang ketiga adalah spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya pada panjang gelombang tertentu yang melewati sebuah benda atau materi. Biasanya alat ini digunakan di laboratorium untuk penelitian. Cara kerja alat ini adalah dengan mengukur jumlah cahaya berdasarkan interaksi antara materi dengan cahaya yang ditembakkan. Cahaya yang ditembakkan ini ada berbagai macam, bisa inframerah, ultraviolet, atau cahaya tampak. Semua bisa diatur berdasarkan panjang gelombangnya.
sedangkan materi bisa berupa molekul atau atom. Sebagian cahaya yang ditembakkan akan diserap materi dan sisanya dilewatkan. Nilai absorpsi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam UV. Ada dua jenis spektrofotometer, single beam dan double beam. Beda dari kedua jenis ini adalah sumber cahaya. Single beam hanya melewati suatu arah, jadi nilai yang didapatkan hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Yang kedua, spektrofotometer double beam, nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan nilai absorbansi larutan. Cukup dengan satu kali proses pengukuran yang sama. Prinsip kerjanya adalah Cooper atau akan membagi sinar. Jadi salah satunya melewati blanko atau referensi beam dan yang melewati larutan yang diukur atau sampel beam. Kalau dilihat dari fungsinya, spektrofotometer double beam lebih unggul karena nilai absorbansi larutan yang didapatkan sudah dikurangi dengan nilai absorbansi blanko. Selain itu, spektrofotometer single beam terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya adalah perubahan intensitas cahaya karena fluktuasi voltase listrik. 4. Prosedur percobaan. A. Pengukuran umum variasi jenis lampu. 1. Pasang lampu pada fittingnya. 2. Tentukan 12 titik pengukuran pada ruangan. 3. Nyalakan lampu dan ukur lumen pada 12 titik pengukuran dengan jarak vertikal 1 meter dari lampu lantai. 4. Catat hasil pengukuran dan variasikan jenis lampu percobaan. B. Pengukuran umum variasi tinggi. 1. Pasang lampu pada fittingnya. 2. Nyalakan lampu dan ukur lumen tepat di bawah sinar lampu dengan ketinggian 0,5 meter dari lantai. 3. Catat hasil pengukuran dan variasikan tinggi. C. Pengukuran umum variasi tegangan. 1. Pasang lampu pada fittingnya. 2. Tentukan 12 titik pengukuran pada ruangan. 3. Nyalakan lampu dan ukur lumen tepat di bawah sinar lampu dengan ketinggian 0,5 meter dari lantai. 4. Catat hasil pengukuran dan variasikan tegangan percobaan. D. Pengukuran umum dengan 4 jenis lampu. 1. Pasang keempat lampu pada fittingnya. 2. Tentukan 12 titik pengukuran pada ruangan. 3. Nyalakan lampu dan ukur tepat di bawah sinar lampu dengan ketinggian 0,5 meter dari lantai. 4. Catat hasil pengukuran dan variasikan jenis lampu percobaan. Ya, mungkin begitu dari presentasi kami teman-teman. Jika ada kekurangan dalam presentasi ini dan jika masih banyak hal yang belum jelas dari presentasi kami, itulah kekurangan kami. Karena kami juga masih dalam tahap proses. Kami minta teman-teman dapat memberikan saran dan solusinya untuk presentasi kami agar presentasi kami ke depannya lebih baik. Terima kasih teman-teman. Dari sini kami undur diri. Selamat siang.